Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rafiqon, NIM saya adalah 20231880077. Dosen pembimbing saya adalah Dr. Safarina Nur Hidayah Akil, Magister Sains. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai bukti klinis dan imunologis peran paradoksal infeksi Helmin dan turunannya sebagai imunomodulator alami penyakit inflammatory bowel disease, suatu tinjauan sistematik. Inflammatory bowel disease sendiri merupakan penyakit autoimun. Didefinisikan sebagai inflamasi kronik di saluran pencernaan yang bersifat non-spesifik dan kambuhan. IBD sendiri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang skala dampaknya terus-menerus meningkat secara global. Yang dulunya penyakit ini diasosiasikan dengan negara maju, khususnya di kawasan barat, namun prevalensinya pada negara-negara berkembang seperti Cina, Indonesia, dan lain-lain, diperkirakan mengalami peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir hingga dekade mendatang. Ini dapat dilihat dari gambar berikut, di mana menunjukkan negara-negara mengalami peningkatan kasus IBD di beberapa tahun terakhir, dominan pada negara-negara berkembang. Selain itu, beban IBD juga terletak pada IBD yang masih belum memiliki terapi kuratif. Sampai sekarang, terapi konvensional IBD seperti 5 amino salisilat, kortikosteroid, dan imunosupresan masih terlihat efektif, namun dalam jangka panjang termasuk mahal dan juga memiliki efek samping yang menjadi beban besar bagi penderita IBD yang perlu mengonsumsi terapi dalam waktu yang berkepanjangan. Berdasarkan hal inilah pencarian terapi alternatif dikembangkan. Berdasarkan hygiene hypothesis yang menyatakan berkurangnya paparan mikroorganisme parasit parasit menyebabkan sistem imun berkembang tidak seimbang, meningkatkan risiko alergi dan autoimun. Ini menyebabkan arah baru penelitian yang menuju prospek mutualistik dari parasit, utamanya pada infeksi Helmin. Terutama dari bukti epidemiologi sendiri, terlihat dari negara-negara yang tertinggal hingga negara-negara yang berkembang, dengan kemungkinan infeksi Helmin yang tinggi memiliki prevalensi lebih rendah untuk terjadinya IBD. Selain itu, didukung juga kemungkinan Helmin sebagai imunomodulator yang secara teoritis memicu tipe 2 immunity yang akan memicu juga TH2 dan Treg. Efek imun ini juga dapat menekan TH1 dan TH2 yang proinflamasi dan mengeluarkan sitokin antiinflamasi. Dalam kemampuan Helmin ini diharapkan dapat melakukan shift reaksi imun dari IBD lalu ke sistem imun Helmin dan menekan inflamasi dan meringankan gejala IBD. Ini didukung lebih lanjut dengan percobaan terhadap model hewan yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun dalam perjalanan penelitiannya, subjek manusia peran Helminth dan dalam IBD menunjukkan sifat paradoksal dengan hasil dilematik, di mana beberapa penelitian menyatakan efektivitasnya intervensi Helminth sebagai imunomodulator terhadap IBD, namun beberapa studi menemukan hasil yang tidak signifikan pada perbaikannya, bahkan hingga menimbulkan efek samping dengan potensi patogenik yang dominan. Berdasarkan inilah memunculkan rumusan masalah saya, yaitu bagaimana peran paradoksal infeksi Helminth dan molekul turunannya dalam memodulasi respon imun secara alami pada pasien dengan inflammatory bowel disease. Tujuan penelitian saya sendiri berfokus pada mengetahui secara sistematis peran mekanisme imunologis, efektivitas, dan dominan baik buruk dengan penggunaan Helminth serta molekul turunannya sebagai imunomodulator pada IBD berdasarkan bukti ilmiah yang mendukung dan menentang. Selain itu, saya juga mendalami beberapa aspek yang menjadi tujuan khusus penelitian saya, yaitu adalah menganalisis mekanisme imunologi Helminth dan molekul turunannya dalam memodulasi respon imun pada IBD berdasarkan bukti klinis dan imunologis.
dan juga menganalisis kekuatan dan keterbatasan bukti klinis dan imunologis dari penggunaan helmin dan molekul turunannya sebagai imunomodulator IBD. Hasil penelitian ini saya harapkan dapat memperkaya kehasananan ilmiah ilmu pengetahuan di bidang imunologi, parasitologi, dan gastroenterologi dengan memberikan pemahaman mengenai mekanisme modulasi dari helmin dan molekul turunannya terhadap IBD. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan pengembangan lanjutan yang lebih aman, efektif, dan berkelanjutan terkait pemanfaatan imunomodulator alami pada pasien IBD. Jika dalam perjalanan penelitian saya ditemukan dominasi sisi positif dari intervensi helmin pada IBD, saya harap penelitian saya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan lebih lanjut. Namun jika ditemukan dominasi sisi negatif pada akhir penelitian saya, diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kembali teori tetap penerapan intervensi helmin pada pasien IBD di masa mendatang. Prosedur pengambilan dan pengumpulan informasi studi ini dirancang menggunakan studi eksploratif dengan mengkaji artikel dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran, keamanan, dan efektivitas infeksi helmin dan molekul turunannya sebagai imunomodulator alami pada inflammatory bowel disease. Database pencarian dilakukan secara daring dengan menggunakan database yang saya gunakan adalah PubMed, Google Scholars, Springlink, dan Scopus. Selanjutnya, pencairan kata kunci berdasarkan analisis populasi penelitian saya adalah pasien inflammatory bowel disease atau juga pasien ulcerative colitis atau pasien Crohn disease dengan intervensi infeksi helmin atau molekul turunannya dengan outcome perubahan respon imun regulatori pasien atau perubahan klinis pasien. Dari Piko saya dapat menyusun kata kunci yang nanti akan dimasukkan pada mesin pencari di database, yaitu inflammatory bowel disease, or IBD, or ulcerative colitis, or Crohn disease, and helmin, or helmin derived molecule, and immune and clinical remission. Kriteria inklusi dan eksklusi saya, pertama, kriteria inklusi saya adalah subjek pada penderita IBD, ulcerative colitis atau Crohn disease dengan intervensi melibatkan infeksi helmin atau molekul turunannya dengan outcome melaporkan efek terhadap respon imun, perbaikan klinis atau keamanannya dengan jenis studi observasional, studies, cohort, case control atau cross sectional, atau juga randomized control trial, clinical trial, atau original research article. Sementara kriteria inklusi saya adalah studi yang hanya membahas penyakit autoimun secara general, penyakit autoimun lain seperti multiple sclerosis, celiac disease, dan lain-lain. Atau juga berfokus pada reaksi alergi seperti artritis, atau tidak tanpa melibatkan IBD. Studi yang membahas atau juga studi yang membahas inflamasi selain IBD. Lalu intervensi yang melibatkan infeksi helmin bersama protozoa, mikrobiota, atau infeksi parasit lainnya selain helmin. Dengan jenis studi, narrative review, systematic review, meta-analisis, editorial, commentary, letter to editor, studi in vivo dan in vitro animal model, duplikasi publikasi yang akan saya eksklusi. Berdasarkan hasil analisis eksploratif saya, dari memasukkan kata kunci ke database, lalu juga melalui kriteria inklusi eksklusi, didapatkan hasil akhir 10 studi yang memenuhi syarat dapat dievaluasi secara penuh dan menjadi
bahan pertimbangan penelitian kali ini. Baik, berikut ini adalah analisis studi yang saya paparkan. Pertama dari studi MELS 2024, di mana terlihat di sini clinical remission-nya tidak signifikan dibandingkan dengan kelompok placebo, lalu kemudian efek sampingnya ruam dan mual juga banyak terjadi di pasien intervensi, lalu kemudian analisis imunologinya eosinofil minggu pertama dibanding minggu ke-8 yang menerima intervensi terjadi peningkatan drastis, namun tidak ada perubahan neutrofil yang berarti. Lalu kemudian studi selanjutnya yaitu SCOMERIT 2017, di mana menggunakan Tricuris Swiss OVA dibagi menjadi 4 kelompok dengan dosis 250, 2.500, 7.500 dan placebo. Di sini clinical remisinya tidak menunjukkan peningkatan signifikan, lalu kemudian efek sampingnya juga ke semua kelompok tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu kemudian efek imunologisnya kalau bisa terlihat di sini ada peningkatan IgG spesifik dan eosinofil yang meningkat sesuai dengan dosis pemberian Helmin. Lalu selanjutnya ada studi dari Prosberg 2024, di mana menggunakan Tricuris Swiss OVA, di mana terlihat clinical remisinya tidak beda signifikan dengan placebo. Lalu kemudian untuk eosinofilnya hanya meningkat pada kelompok yang diberi intervensi, lalu kemudian efek sampingnya tidak signifikan antara kedua kelompok, namun yang terkait dengan efek samping terkait dengan intervensi ada 210. Lalu kemudian ada studi dari Capron 2019, di mana menggunakan intervensi P28GST dengan efek samping ditemukan ada 39 dengan terkait intervensi ada 25 dengan serius efek samping 2 dan special interest efek samping ada 12. Lalu kemudian untuk clinical remisi ditemukan penurunan signifikan dari baseline, tapi di akhir bulan tidak. Lalu kemudian analisis imunologisnya ditemukan IgG yang meningkat secara spesifik, lalu IgA dan IgG yang tetap rendah menunjukkan risiko alergi yang rendah. Lalu kemudian ada studi dari AIK 2022, di mana mengumpulkan pasien positif IBD dan positif infeksi Helmin, diukur CD4 dan eosinofilnya ditemukan peningkatan secara signifikan, lalu tapi untuk eosinofil di beberapa waktu tidak ditemukan secara signifikan, hanya di beberapa waktu minggu ke-1 hingga ke-5 dan minggu ke-2 hingga ke-4. Kemudian dari studi NCT 01576471, di mana menggunakan Tricuris Swiss OVA, di mana terlihat perbandingan intervensi dan placebo tidak ditemukan clinical remisi yang berarti signifikan, tidak signifikan. Lalu kemudian efek sampingnya rendah dengan total efek samping ada 8. Lalu kemudian studi NCT 095334, di mana menggunakan Tricuris Swiss OVA dengan clinical remisi tidak ditemukan perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Lalu kemudian efek samping yang ditimbulkan juga tidak signifikan antara kedua kelompok. Lalu kemudian Becker 2012, di mana studi ini mengumpulkan 924.000 anak di Denmark dengan riwayat pemberian mebendazole sebagai indikator paparan Helmin. Lalu kita lihat terutama di bagian IBD, di mana incident rate rasionya masih tidak berbeda jauh dan tidak ada pengurangan yang signifikan. Lalu selanjutnya studi dari Keberdos 2011, di mana 78 pasien dengan Crohn's disease dan
dipantau, lalu juga 75 orang sehat kontrol diamati, lalu darah perifer pasien diekspos dengan antigen hookworm. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini untuk pasien dengan intervensi INF gamanya terlihat lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Lalu kemudian CD3 plus CD4 5RO terlihat juga ada peningkatan meskipun tidak terlihat signifikan. Lalu kemudian lanjut ke studi berikutnya dari Sanborn 2013 di mana menggunakan intervensi Tricuris Swiss Ova dibagi menjadi 4 kelompok di mana pemberian dosis 250, 2.500 dan 7.500 dan placebo di mana terlihat di sini tidak untuk efek sampingnya terlihat tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Bahkan untuk gejala gastrointestinal sendiri ada perbedaan signifikan. Di sini lebih banyak yang placebo, mengartikan bahwa intervensi Helmin di sini masih dianggap aman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.